Hari ini KPK memeriksa 6 orang saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang dalam kasus reklamasi Jakarta dengan tersangka Muhammad Sanusi. Kehadiran saksi ini selain memberi keterangan seputar dugaan suap yang terjadi pada kasus reklamasi Jakarta, juga untuk mengetahui asal harta kekayaan Sanusi beserta aliran dana yang bersangkutan. Dan kita akan mengetahui laporan selengkapnya. Telah bergabung bersama kita reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Ricky Rusdiana. Prama, apakah semua saksi sudah hadir dalam pemeriksaan di KPK hari ini? Ya, baik Doni, hingga sore hari ini menjelang pukul 5 dari informasi yang kami dapatkan memang KPK menjadwalkan 6 pemeriksaan saksi terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Ke-6 orang saksi tersebut adalah yang pertama Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan, seorang advokat bernama Adi Kurnia, Sekretaris Dewan M. Yuliadi, Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat Rudito Setiawan, dan juga dari pihak swasta bernama Tasdikiah dan Geri Prasetya selaku sopir dari Muhammad Sanusi. Dari ke-6 orang saksi tersebut baru 1 orang yang hadir, yaitu Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan. Dan Teguh Hendrawan ini sendiri diperiksa kurang lebih sekitar 1 jam oleh penyidik KPK, dan Teguh mengaku saat diperiksa ia dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik terkait dengan pengadaan barang oleh Dinas Tata Air DKI Jakarta, termasuk suku cadang pada tahun 2012 dan juga 2014. Selain itu, menurut Teguh, KPK juga menggali informasi berkaitan dengan proses lelang, proses kontrak, dan juga hingga kepada proses pembayarannya. Teguh mengakui bahwa dalam setiap proyek pengadaan barang, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta, di mana kala itu masih dipimpin oleh Muhammad Sanusi yang kini menjadi tersangka terkait dengan kasus suap reklamasi dan juga kasus TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Hal itu dikarenakan Dinas Tata Air memang berada di bawah Komisi D dalam bidang pembangunan Jakarta. Teguh juga mengatakan ada 6 proyek pengadaan pompa oleh pengembang terkait dengan reklamasi pada tahun 2015. Namun hingga saat ini memang belum terrealisasi karena perizinannya sampai saat ini masih berjalan, dan juga ada beberapa yang sudah dihentikan menyusul adanya kasus reklamasi di tahun 2015. Teguh menyebutkan lokasi pengadaan proyek pompa tersebut diantaranya adalah di daerah Sentiong, Pasar Ikan, Ancol. Sementara terkait dengan nilai dari proyek tersebut, Teguh mengaku tidak mengetahuinya secara rinci. Dan terkait dengan kasus ini, KPK menduga Sanusi secara aktif melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang, diantaranya berupa menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayar, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari sumber uang tersebut. Atas perbuatannya, Sanusi disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sanusi kembali ditetapkan sebagai tersangka TPPU setelah sebelumnya juga menjadi tersangka suap pembahasan Raperda Reklamasi Jakarta. Sanusi diduga menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk memperkaya diri dengan membeli sejumlah aset berharga. Sementara dalam kasus suap, Sanusi juga diketahui menerima uang suap dari tersangka Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, sebesar 2 miliar rupiah. Doni. Ya, Prama, lalu kapan rencananya KPK akan memanggil ulang 5 orang saksi yang tidak hadir hari ini? Ya, memang ada 5 orang saksi yang hari ini hingga saat ini belum hadir. Kami juga masih menunggu kepastian dari pihak KPK mengenai status dari ke-5 orang saksi tersebut. Apakah ke-5 orang saksi tersebut mangkir dari pemanggilan KPK atau justru ada alasan lain. Dan dari informasi memang yang biasanya dilakukan KPK adalah KPK akan menjadwalkan pemeriksaan ulang saksi yang tidak bisa hadir pada hari ini, dan biasanya KPK akan menjadwalkannya langsung atau akan menyuratinya secara langsung pada hari ini juga, dan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan paling lambat pada hari yang sama di minggu depan. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio, silakan Doni. Baik, Prama. Pemirsa, demikian laporan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Ricky Rusdiana langsung dari gedung KPK Jakarta.